kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen mula-mula yang berada di provinsi-provinsi kerajaan Roma, yang pada saat itu mengalami penindasan dari Kaisar Nero. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikan-majikan mereka. Menghadapi tekanan dan ketidakadilan tersebut, Petrus menasihati mereka agar jangan melawan apalagi membalas dendam, tetapi menghadapi penderitaan itu dengan sabar dan di dalam keteguhan iman dan pengharapan akan penghiburan dan berkat hidup yang kekal dari Tuhan. Di ayat 21, Petrus mengatakan demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Petrus mengajak mereka untuk mengikuti teladan Kristus yang tidak berdosa ketika dia dihina, disiksa dan disalibkan. Dia tidak melawan dan tidak membalas, malah memohon pengampunan untuk mereka yang menyalibkannya di dalam doanya dengan berkata, "Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Memang tidak mudah untuk tunduk dan menahan diri pada saat kita ditindas dan diperlakukan tidak adil. Tentu sangat sulit bagi kita untuk tidak membalas kejahatan itu. Sangat sulit membalas kejahatan dengan kebaikan. Sikap umum manusia pada umumnya adalah membalaskan yang jahat dengan kejahatan yang sama. Sangat sulit untuk mengalah dan mau berkorban. Tetapi untuk itulah kita dipanggil oleh Yesus Kristus untuk mengikuti teladan yang telah diberikannya, itu mati untuk dosa dan hidup dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan Petrus dalam renungan hari ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kematian Kristus memberikan kekuatan untuk menghadapi kecenderungan membalas dendam dalam diri kita. Mati bagi dosa berarti manusia lama kita yang dikuasai oleh dosa sudah berlalu, sehingga kita tidak dapat lagi kembali menjadi kafir, tidak dapat menjadi pembalas dendam. John Stott mengatakan demikian, seorang Kristen yang lahir baru seharusnya tidak boleh memikirkan untuk kembali kepada kehidupan lamanya. Sama seperti seorang pemuda, tidak mungkin dia kembali menjadi anak-anak, atau sama dengan seseorang yang telah menikah, tidak mungkin ingin kembali menjadi bujangan atau perawan. Atau sama dengan seseorang yang sudah lepas dari penjara, tidak tentu ingin kembali masuk ke dalam penjara. Inilah yang dimaksudkan dengan mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Manusia yang sudah mati untuk dosa dan hidup dalam kebenaran tidak boleh membalas dendam. Karena pada waktu kita membalas dendam, kita tidak sedang memperjuangkan kebenaran, tetapi mungkin melawan kebenaran tersebut. Kita harus meniru teladan Kristus, di mana ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Hidup untuk kebenaran berbeda dengan mengetahui kebenaran. Banyak orang Kristen saat ini mengetahui kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran tersebut. Karya penebusan Kristus di kayu salib bukanlah hanya untuk bertujuan supaya kita mengetahui kebenaran, bukan juga supaya kita mengetahui tentang arti dan doktrin penebusan, tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kristus telah menebus kita dari dosa dan kematian dengan tujuan supaya kita satu dalam kematiannya dengan cara mematikan manusia lama kita dan seluruh keinginannya, supaya kita satu di dalam kebangkitannya, dilahirkan menjadi manusia baru, seturut dengan teladan Kristus, sehingga kita hidup untuk kebenaran. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dengan tidak membalas dendam ketika ditindas dan diperlakukan tidak adil. Mendoakan mereka yang menindas kita, supaya mereka dilepaskan dari dosa dan jerat iblis, sehingga mereka juga ikut hidup dalam kebenaran Kristus. Selamat hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah menebus kami dari dosa, supaya kami hidup baru. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan mematikan manusia lama kami, yang selalu mau melakukan dosa. Sehingga kami tetap setia, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kami, sampai Kristus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.